Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Semoga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Nah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ketakwaan, yaitu tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Sifat-sifat orang yang bertakwa. Kenapa kok kita harus mengetahui ciri dari sifat orang-orang yang bertakwa? Kenapa? Supaya kita bisa mengikutinya, supaya kita bisa meniru bagaimana sifat orang yang bertakwa itu. Selain mengikuti, meniru, alasan yang lain adalah supaya kita bisa menilai diri kita sendiri, ya. Apakah kita sudah termasuk dari orang-orang yang bertakwa itu atau belum? Jadi ini yang kedua. Yang pertama apa? Supaya kita bisa mengikuti orang yang bertakwa itu bagaimana. Dan yang kedua, supaya kita ini bisa menilai diri kita sendiri, ya, sebelum orang lain, yaitu diri kita sendiri. Kira-kira kita termasuk kelompok dari muttaqin atau belum? Ya. Nah, di sini ada banyak sekali, Pak Bu. Cuma nanti kami bawakan beberapa saja, nggih. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an sangat banyak. Ada di sekurang-kurangnya ada di 4 ayat, ya. Dan 4 ayat ini memiliki beberapa poin yang sangat banyak. Nah, tidak kami baca semuanya, cuma kami baca beberapa saja. Yang pertama, sifat-sifat orang yang bertakwa itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-1 sampai 4. Ini yang pertama, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-177. Tadi di Al-Baqarah ayat 1 sampai 4 disebutkan ada 5 sifat di situ. Kalau di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 ada 11 sifat, ya. Kemudian yang ketiga, di Al-Quran surat Ali Imran ayat 15 sampai 17 disebutkan di situ ada 8 sifat. Dan yang keempat, di Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Di situ ada 6 sifat.
Kemudian yang kelima, ya ada 5 di Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Coba sinten sing saged ngulang? Selain Pak Warlan. Ya. Nah, nek ora dicatet ya kelalen ya. Sing duwe bukune be kadang kelalen. Jadi itu beberapa sifat-sifat ya, beberapa sifat tentang orang-orang yang bertakwa ada di 5 ayat sekurang-kurangnya yang disebutkan oleh Ustadz Yazid rahimahullahu ta'ala. Nah, sekarang kita coba bahas yang Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 4. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ada 5. Yang pertama di surat tersebut, di ayat itu, ciri orang yang bertakwa adalah beriman kepada sesuatu yang gaib. Nah, sesuatu yang gaib sih contohnya nopo Pak Bu? Napa? Nabi. Iya, gaib bagi kita. Zaman dulu ya nggak gaib ya. Nabi itu bisa kelihatan. Akhirat nggih. Napa Pak? Malaikat. Ya. Tadi akhirat, kita harus percaya. Orang yang bertakwa itu percaya bahwasanya setelah kehidupan ini ada kehidupan lain. Ya. Sebagian orang nggak percaya. Lah nek wis mati ya wis ngapa maning sih? Ngapa maning? Ya kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini. Logikanya seperti ini. Kalau misalnya nanti nggak dibangkitkan Pak Bu, lalu bagaimana nanti caranya membalas orang-orang yang dizolimi di dunia ini dan dia nggak memiliki kekuatan? Bagaimana membalasnya? Nggak ada keadilan berarti. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan manusia setelah kehidupan ini, ada kehidupan lain. Di antara hikmahnya supaya keadilan itu merata. Orang-orang yang lemah, maaf, di muka bumi ini, ketika tidak mendapatkan keadilan di muka bumi ini, maka dia akan mendapatkan keadilan nanti di akhirat ya. Yang dizolimi, yang difitnah, yang disakiti, dan dia nggak bisa memiliki kemampuan untuk membalas, nggak bisa untuk mengadili dirinya sendiri, itu balasannya nanti di akhirat. Logika sederhananya seperti itu ya. Jadi di antara sifat orang yang bertakwa itu percaya dengan hal yang gaib, yaitu akhirat di antaranya. Dan di antara peristiwa yang terjadi di akhirat ya adanya hari kebangkitan, pembalasan. Kemudian percaya dengan malaikat ya. Adanya para malaikat, malaikat pencabut nyawa, malaikat Jibril ya. Kita kan belum pernah melihat itu. Malaikat maut ya. Malaikat rahmah ya. Dan malaikat-malaikat yang lain. Terus napa malih yang gaib? Akhirat, malaikat, wis ketok, surga, terus napa malih? Neraka, napa malih Mas Udri? Siksa kubur ya. Sebagian orang juga meragukan siksa kubur, dan ini pernah saya temui sendiri orangnya ya. Dia bilang ke saya, Mas Wisnu, kayaknya lu isi ragu karo siksa kubur. Nah wis mati mbok ya wis ya.
Siki jajal logikane Mas Wisnu. Ada orang meninggal, lalu dia katanya orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang buruk. Berarti kan kena siksa kubur. Pas digali dening jasadnya si utuh. Harusnya kan kalau disiksa, diazab hancur. Ya, tapi kenapa kita lihat tidak hancur? Apa temenan gue siksa kubur anak? Dan yang tanya itu KTP-nya Muslim. Subhanallah. Panjenengannya ketemu kali tiang kados niku pripun? Tinggal lunga. Gimana Pak Bu? Jadi dia itu pengen mengkaitkan antara siksa kubur dengan siksaan di dunia, kelihatan gitu. Gimana itu? Setelah tinggal lu nggak Ustaz lah, mau malah terpengaruh oleh pemikirannya, yaitu tindakan yang bagus ya. Tinggalkan. Di antara sanggahannya adalah alam itu sudah berbeda. Alam itu sudah berbeda. Dan kita saat hidup di dunia ini, sekurang-kurangnya kita telah mengalami tiga alam Pak Bu. Dan kita nggak bisa menceritakannya dengan detail. Alam apa saja itu? Alam ruh, alam kandungan ya, ruh masuknya. Ketika di alam kandungan di rahim. Panjenengan kayak mutan biyen nyedot apa itu? Makanan lewat apa? Plasenta apa ari-ari sih? Ari-ari apa plasenta? Sama aja ya. Napa Pak Warlan? Dokter. Ya. Kita bisa nggak menceritakan rasanya kepriwe, asinnya kepriwe, ya, gurih kepriwe? Ya. Nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, alam dunia ini kita bisa merasakan kepaduk rasanya kepriwe, tiba kang wit kepriwe. Kita masih bisa merasakan cerita, yang masih ingat. Dan yang ketiga, alam apa? Bisa ngalami Pak? Maksudnya yang udah kita alami di sini, di dunia ini. Tadi kan ketika di alam rahim, kehidupan dunia, alam dunia. Satu lagi apa? Alam mimpi. Panjenengan mau bengi mimpi nopo? Macem-macem ya. Ana sing seneng, ana sing mimpi buruk ya. Ana sing belas kayaknya orang mimpi loh Ustaz lah. Kelalen. Dari alam-alam itu coba panjenengan logikakan, ketika di mimpi panjenengan kecemplung sumur, lecet-lecet, bahkan sampai mungkin kakinya patah, tangannya patah. Loh, tapi kok pas lagi dalam keadaan sadar, panjenengan tangannya nggak kenapa-napa. Sementara di alam mimpi panjenengan benar-benar tersiksa. Kuwi kepriwe? Subhanallah. Itulah alam. Berbeda. Keadaannya berbeda. Demikian pula dengan alam barzakh. Alamnya beda. Ya, keadaannya juga beda. Kita di alam rahim saja berbeda keadaannya. Di alam dunia saja berbeda dengan apa yang ada di alam mimpi. Begitu pula dengan apa yang ada di alam barzakh, jauh lebih berbeda. Apalagi nanti ketika di padang mahsyar, di surga, di neraka, itu jauh lebih berbeda lagi Pak Bu. Dan inilah ujiannya orang yang beriman, yaitu harus meyakini adanya alam gaib. Di antaranya adalah alam barzakh. Nah, ini yang pertama Pak Bu. Orang yang bertakwa, dia itu yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang gaib. Kemudian orang yang bertakwa di antara sifatnya adalah mendirikan salat. Ya. Allah berfirman, wa yuqimunas shalah. Kemudian sifat yang berikutnya menunaikan infak yang wajib maupun yang sunnah dalam segala jalan kebaikan. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Infak ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak yang sunnah sih napa? Sedekah. Ada orang miskin jalan-jalan kayaknya melas temen, sedekah. Ada kotak amal, sedekah. Nek ora sedekah kotak amal priwe?
ya apa-apa. Ya. Sedekah jauh lebih afdol. Ini infak yang sunnah. Infak yang wajib nopo cobi? Zakat mal, zakat pokoknya segala jenis zakat yang sudah dia dibebani ya wajibkan. Selain itu nopo? Wis zakat toh? Infak yang wajib nopo? Kepada keluarga ya. Jangan sampai eman banget maring wong liya keluarganya terlantar. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Istri kita, suami kita, anak-anak kita itu jauh lebih baik, jauh lebih afdol, jauh lebih utama untuk diberikan infak dari kita, Pak. Ya. Jangan sampai. Ya. Karena ada sebagian orang tua itu wah-wah kepada orang lain, Masya Allah, dengan sangat mudah sekali, tapi kepada anaknya pelit sekali, kepada istrinya bahkan juga pelit sekali. Ya, ini keliru, ini sebuah kekeliruan. Kemudian yang keempat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-1 dan 4 ya masih di sini, yaitu beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Ya. Dia itu beriman dengan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan. Selain Al-Quran napa malih? Zabur, Injil, terus Taurat, ngoten malih? Suhuf Ibrahim ya, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Musa. Nah, kita harus meyakininya. Ustadz, meyakininya berarti juga mengamalkan apa yang ada di Taurat, apa yang ada di Injil, seperti itu? Tidak. Itu semua sudah ada di Quran, Pak Bu. Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim dan yang lainnya, itu semua itu isi kandungan yang murni yang sudah dipilih oleh Allah, semuanya sudah ada di Quran. Jadi nggak usah penasaran apa sih ya Suhuf Ibrahim, jajal Injilnya tangganya terkuaca. Nggak usah, itu semua sudah ada di Al-Quran. Ya, Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Lalu yang terakhir, sifat yang terakhir di surat Al-Baqarah ini, wabil akhiratihum yuqinun. Mereka meyakini, beriman kepada akhirat tanpa adanya keraguan. La raiba fi. Nggak ada keraguan sedikit pun, dia yakin ada akhirat. Setelah meninggal, dia yakin akan dibangkitkan, akan menghadap Allah, akan ditanya, kemudian akan mengalami berbagai macam peristiwa, kejadian seterusnya, lewat sirat, lewat kontorah, lewat tempat yang akan ada kisos di situ, surga, neraka. Dia meyakini dengan seyakin-yakinnya itu semua ada. Nah, adapun yang lainnya panjenengan bisa baca sendiri nggih tadi di surat-surat, di ayat-ayat yang telah kami sebutkan, karena ini cukup banyak dan waktunya ya takutnya kelamaan ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.